Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu dari kelas manajemen 20G. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari teori portofolio dan investasi pada bab ke-13, yaitu tentang pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan pilihan bagi yang ingin melakukan transaksi jual beli surat berharga tanpa bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Walaupun pada saat ini, pasar modal syariah masih menjadi bagian dari pasar modal konvensional dan kegiatannya masih sejalan dengan pasar modal pada umumnya, dan berlaku umum pada berbagai negara di dunia yang mengakomodasi pasar modal syariah seperti yang terjadi di Amerika Serikat dan Malaysia. Pasar modal di Indonesia memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah, yaitu yang pertama, Peraturan Nomor 2K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Yang kedua, Peraturan Nomor 9A13 tentang penerbitan efek syariah, dan yang terakhir Peraturan Nomor 9A14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Pasar modal syariah merupakan bagian dari pasar modal yang melakukan aktivitasnya dalam jual beli saham, suku, dan reksadana. Terdapat beberapa karakteristik pasar modal syariah, yaitu yang pertama, produk dan mekanisme transaksi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Dan yang kedua, pasar modal syariah memberikan jaminan halal dalam kegiatan jual beli produknya. Hal ini untuk menghindari larangan yang mengandung unsur gharar atau ketidakpastian dan juga riba. Hal ini bersifat universal, artinya tidak terbatas hanya pada suku, agama, atau golongan tertentu saja. Cara kerja pasar modal syariah bergantung pada prinsip hukum Islam, sehingga harus berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, baik fatwa DSN MUI yang telah ditetapkan maupun yang belum ditetapkan dalam peraturan Bapepam LK. Pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal yaitu yang pertama, investasi halal dan sesuai syariah. Pasar modal syariah mempunyai prinsip dasar syariat Islam dalam menyediakan produk atau instrumen investasi yang halal khususnya bagi umat Islam. Dengan adanya investasi yang halal ini diharapkan kecemasan terhadap investasi yang mengandung riba dan hal-hal haram lainnya dapat teratasi. Yang kedua, penggunaan uang sebagai alat pertukaran nilai. Pada pasar modal syariah, uang dijadikan sebagai alat pertukaran nilai dalam berinvestasi. Dengan demikian, pada saat investor melakukan investasi, maka ia akan mendapatkan imbal hasil atau return dengan porsi tertentu. Yang ketiga, resiko kerugian cenderung rendah. Pasar modal syariah memungkinkan investor dan emiten untuk melakukan kerjasama tanpa memperoleh resiko yang tinggi. Hal ini berarti tidak ada pihak yang dirugikan dari kegiatan investasi tersebut. Yang keempat, transaksi menggunakan akad. Transaksi yang terjadi pada pasar modal syariah menggunakan sistem akad yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini menyebabkan jual beli dapat dilakukan secara jelas antara kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Yang kelima, mekanisme yang jelas. Adapun manfaat pasar modal syariah diharapkan bagi umat Islam khususnya tidak hanya manfaat di dunia tapi manfaat di akhirat. Manfaat kebaikan di dunia, khususnya di bidang ekonomi, sebagai berikut. Yang pertama, menjadi tempat bagi para pemodal untuk ikut serta dalam kegiatan bisnis, mendapatkan keuntungan dan menanggung resiko yang terjadi. Yang kedua, merupakan peluang pemerintah mendapatkan sumber pendapatan lain berupa pajak dari kegiatan transaksi di pasar modal syariah. Yang ketiga, mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memanfaatkan dana langsung dari masyarakat, menyediakan sumber pembiayaan yang sifatnya jangka panjang bagi dunia usaha hingga menciptakan lapangan pekerjaan dengan profesi yang baik dan menarik. Kemudian di sini kita akan menjelaskan beberapa kegiatan yang dilarang dalam pasar modal syariah. Yang pertama ada tadlis. Tadlis merupakan tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan penjual untuk mengelabui pembeli supaya objek terlihat dalam keadaan baik. Yang kedua, terdapat tagrir. Tagrir berasal dari bahasa Arab garar yang artinya akibat, bencana, bahaya, risiko, dan ketidakpastian. Dalam istilah fikih, muamalah berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang cukup atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan tepat apa akibatnya. Yang ketiga ada tanajusi atau najsi, yang merupakan upaya menaikkan harga barang dagangan oleh orang yang sebenarnya tidak menghendaki pembelian barang tersebut dengan tujuan agar orang lain masuk dalam perangkapnya. Yang ketiga ada ikhtikar, yakni membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya kemudian akan menjual lagi pada saat harga menjadi lebih mahal. Yang kelima ada gisisi atau salah satu bentuk tadlis
yaitu penjual menjelaskan keunggulan barang yang dijual tetapi menyembunyikan kecacatan barang tersebut. Yang keenam, terdapat gabin, yaitu ketidakseimbangan antara dua barang yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik kualitas maupun kuantitasnya. Yang ketujuh, terdapat bai ma'dum, yakni pelaksanaan yang terjadi dalam penjualan atas efek syariah yang belum dimiliki atau melakukan short selling. Yang kedelapan yaitu riba, tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang ribawi, al-amwal al-ribawiyah, dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara tertulis. Sedangkan prinsip pasar modal syariah terdiri dari investasi halal dan sesuai syariah, penggunaan uang sebagai alat pertukaran nilai, resiko kerugian cenderung rendah, transaksi menggunakan akad, dan mekanisme yang jelas. Beberapa negara telah mengakomodasi pasar modal syariah sebagai bagian dari pasar modal yang ada seperti Amerika Serikat dan Malaysia dengan pertumbuhan pasarnya yang relatif tinggi. Adanya kasus Lehman Brothers makin memperkuat pentingnya keberadaan pasar modal syariah yang mempunyai prinsip dan larangan kegiatan yang dapat merugikan para investor dan memperburuk perekonomian baik nasional maupun global, sehingga pasar modal syariah berpotensi menjadi alternatif sustainable capital market. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.